Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Wiwi Andriani dari SDN Mayangan, Kabupaten Jombang. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPAS, yaitu materi SD atau MI kelas 4 semester 1. Kita akan belajar tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses tersebut bagi makhluk hidup. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, bagian tubuh tumbuhan. Ada akar, batang, daun. Kemudian fotosintesis meliputi proses serta manfaatnya. Bagian-bagian tumbuhan, yang pertama daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan organ pernapasan. Kedua, batang. Batang berfungsi sebagai penyokong dan pengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, serta mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Akar berfungsi sebagai penegak tubuh tumbuhan, serta penghisap air dan zat hara dari dalam tanah. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Akar ada dua, ada akar tunggang seperti pada gambar dan akar serabut, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya batang. Ada dua jenis batang pada tumbuhan, yaitu batang berkayu dan batang basah. Kemudian daun. Daun merupakan bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis atau proses memasak makanan. Daun biasanya berwarna hijau dan mengandung klorofil. Daun juga berfungsi sebagai alat pernafasan bagi tumbuhan. Di dalam daun ada organ pernafasan bernama stomata. Kemudian macam-macam bentuk susunan tulang daun. Ada tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Yang pertama, tulang daun menyirip, yaitu berbentuk seperti susunan sirip ikan. Contohnya adalah daun mangga, daun jambu, daun nangka. Kemudian tulang daun menjari. Bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari-jari tangan. Contohnya adalah daun pepaya, daun singkong, dan daun jarak. Kemudian tulang daun melengkung. Bentuk tulang daun melengkung seperti garis-garis lengkung yang ujung-ujung tulang daun terlihat menyatu. Contohnya adalah daun sirih, eceng gondok, dan daun genjer. Kemudian tulang daun sejajar, yaitu bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya daun padi, jagung, dan semua jenis rumput. Kita masuk pada proses fotosintesis, yaitu proses yang paling penting di bumi. Berdasarkan cara makhluk hidup memperoleh makanan, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, autotrof, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan. Kemudian ada heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Fotosintesis terjadi di daun. Tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Karbon dioksida ditambah air
Kemudian cahaya matahari diserap klorofil yang ada di kloroplas menghasilkan glukosa dan oksigen. Itu adalah proses fotosintesis. Ini bisa dilihat, ada cahaya matahari diserap oleh kloroplas dengan bahan air dan karbon dioksida, kemudian menghasilkan glukosa dan O2 atau oksigen. Fotosintesis banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Yang kedua, tumbuhan sebagai produsen dalam rantai makanan. Dan tumbuhan sebagai pembersih udara. Jadi karbon dioksida dari hasil pernafasan makhluk hidup, asap pabrik, dan asap kendaraan diserap oleh tumbuhan sebagai bahan fotosintesis. Daftar pustaka dari canva.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.